Breaking news. Sibuk ikut perang, Iran mundur dari Piala Dunia. Jatah lolos Piala Dunia diberikan untuk Indonesia. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Iran mundur dari Piala Dunia. Jatah lolos Piala Dunia diberikan untuk Indonesia. Sebuah skandal besar sedang mengancam Piala Dunia 2026 setelah Iran yang sudah lolos ke putaran final berpotensi dicoret dari turnamen. Media Bein Sport menyebut ini bisa menjadi titik balik sejarah sepak bola dunia jika benar terjadi. Timnas Indonesia yang baru saja lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 ternyata bisa terkena dampak dari keputusan ini. Jika Iran benar-benar dilarang bermain, AFC berpotensi menambah kuota untuk wakil Asia lainnya termasuk Indonesia. Larangan ini muncul karena Iran termasuk dalam daftar negara yang warganya dilarang masuk ke Amerika Serikat, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Situasi semakin rumit dengan eskalasi perang antara Iran dan Israel yang terjadi belakangan ini. Iran sudah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 sejak Maret 2025 setelah menjadi juara grup A di putaran ketiga kualifikasi. Namun statusnya kini dipertanyakan karena kebijakan imigrasi ketat Amerika Serikat. Menurut Bein Sport, FIFA sedang bernegosiasi dengan pemerintah AS untuk mencari solusi terbaik. Jika gagal, Iran bisa menjadi tim pertama dalam sejarah yang dicoret dari Piala Dunia padahal sudah lolos kualifikasi. Media AS El Paso Times melaporkan bahwa timnas Iran mungkin masih diizinkan bermain meski tanpa dukungan supporter. Namun belum ada kepastian resmi dari FIFA maupun pemerintah AS mengenai hal ini. Jika Iran dicoret, AFC kemungkinan akan menambah satu slot tambahan untuk wakil Asia di Piala Dunia 2026. Ini bisa membuka peluang baru bagi timnas Indonesia yang sedang berjuang di putaran keempat kualifikasi. Saat ini, Indonesia tergabung dalam grup sulit bersama Arab Saudi, Irak, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Dengan tambahan satu slot, persaingan untuk lolos mungkin tidak akan seketat sebelumnya. Meski demikian, timnas Indonesia tetap harus fokus meningkatkan performa. Peluang ini tidak akan berarti apa-apa jika skuad Garuda tidak bisa menunjukkan permainan terbaiknya di putaran keempat. FIFA diperkirakan akan segera mengeluarkan keputusan resmi menyikapi situasi Iran. Keputusan ini tidak hanya berdampak pada timnas Iran saja, tetapi juga pada seluruh peserta kualifikasi zona Asia termasuk Indonesia. Skenario terburuk adalah Iran benar-benar dicoret dari slotnya, diberikan ke tim peringkat berikutnya di kualifikasi. Ini tentu saja bisa menguntungkan Indonesia yang saat ini berada di putaran final kualifikasi. Namun, semua masih spekulasi sampai FIFA mengumumkan keputusan resmi malam ini. Yang pasti, drama ini menjadi alarm bahwa sepak bola modern tidak bisa lepas dari politik dan hubungan internasional. Potensi dicoretnya Iran dari Piala Dunia 2026 membuka berbagai kemungkinan menarik untuk timnas Indonesia. Meski peluang ini menggiurkan, skuad Garuda tetap harus fokus pada performa di putaran keempat kualifikasi. Sambil menunggu keputusan FIFA, yang terpenting adalah terus berbenah dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi tantangan besar yang menanti. Tiba hari ini, manuver cerdik PSSI panggil Sintayong. Sintayong akhirnya buka suara rumor akan menjadi pelatih China menggantikan Branko Ivankovic. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola China CFI memecat Branko Ivankovic dari kursi pelatih. Pelatih asal Kroasia tersebut terdepak usai kegagalan China di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, China hanya menempati peringkat kelima klasmen akhir grup C. Wu Lei dan kolega mengoleksi 9 poin dari 10 laga. Seusai pemecatan Branko Ivankovic, sejumlah nama dirumorkan membidik sejumlah pengganti. Salah satu nama pengganti yang muncul ke permukaan adalah Sintayong. Media China Sohu menyebut Sintayong cocok dengan jabatan tersebut usai sukses membawa timnas Indonesia berprestasi selama 5 tahun. Tawaran dari China bukanlah hal yang baru bagi pelatih asal Korea Selatan tersebut. Seperti diketahui, China pernah menawarinya sebagai juru taktik pada 2019 lalu. Namun, pelatih 54 tahun tersebut memilih tawaran sebagai juru taktik timnas Indonesia. Di sisi lain, Sintayong menegaskan dirinya tidak tertarik sama sekali dengan tawaran fantastis dari China. STY terang-terangan tolak mentah-mentah pelatih China dan masih berharap CLBK ke timnas Indonesia. Pasalnya, saat ini di ruang ganti timnas Indonesia sedang tak kondusif.
Mengingat adanya desakan dari sejumlah pengamat dan supporter timnas yang menginginkan kursi kepelatihan timnas dirombak total. Hal ini tidak lain dan tidak bukan bahwasannya timnas Indonesia diklaim semakin bapuk, bukannya tambah gacor, malah kembali ke pengaturan pabrik. Jika kursi kepelatihan tidak segera dievaluasi, ditakutkan kedepannya timnas malah balik di era 2018-an. Di mana saat itu timnas dilatih oleh Simon Capku Daniel yang membuat Indonesia terpuruk dan terjun bebas ke neraka. Oleh karena itu, sudah seharusnya PSSI mempertimbangkan dan mengevaluasi kualitas Patrick Kluivert. Bila perlu ditendang saja, karena jika terus dipaksakan tetap melatih timnas, dikhawatirkan malah akan terus menciptakan bencana pembantaian yang tak wajar. Memang, dari awal niat PSSI merekrut Patrick Kluivert ini hanya untuk menarik minat para pemain keturunan lainnya supaya bersedia dinaturalisasi alias jadi perantara pencarian pemain grade A. Jika pemain keturunan incaran PSSI sudah dinaturalisasi semuanya, ada baiknya untuk segera mendepak pelatih minim taktik ini. Pasalnya, PSSI tak boleh menuruti pengamat sepak bola berpengetahuan tingkat dewa seperti inisial T karena bikin sesat saja. Jika bicara statistik, STY jauh lebih baik ketimbang Patrick Kluivert. Karena dalam era STY, timnas mampu bermain cantik saat melawan Jepang maupun tim terbaik Asia lainnya dengan skuad seadanya. Jika skuadnya seperti saat ini, mungkin timnas Indonesia era Sintayong bakalan lolos Piala Dunia tanpa ikut ronde keempat. Ya, hanya saja kelemahan STY hanya saat melawan tim-tim lemah saja karena terlalu ambisi melakukan taktik coba-coba. Namun hal itu bukanlah masalah mengingat tujuannya adalah Piala Dunia. Di era Patrick Kluivert ini memang jago mengalahkan tim lemah seperti Bahrain maupun China. Akan tetapi sangat buruk saat melawan tim langganan Piala Dunia. Kembali ke fakta sebelumnya bahwa tim sekelas juara dunia yakni Argentina saja takjub dengan pola permainan STY. Dengan ini, para penyepong Patrick Kluivert wajib berpikir jernih dan membuka mata selebar-lebarnya demi masa depan timnas Indonesia. Seperti diketahui saat ini STY sudah siap untuk kembali melatih timnas Indonesia. Jika PSSI menurunkan sifat egoisnya dan bersedia menelpon, maka dengan secepat kilat STY akan langsung terbang menuju Indonesia dan siap menciptakan taktik yang tidak bakalan bisa dikalahkan oleh tim lemah seperti Malaysia. WK. Dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian wahai pecinta timnas? Apakah kalian setuju jika STY kembali melatih timnas Indonesia? Atau kalian masih menunggu keajaiban taktik gak jelas Patrick Kluivert? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dunia heboh seketika, timnas Indonesia bikin Argentina sampai Portugal seperti bocil. Dalam hal jumlah pengikut di Instagram akun resmi @timnas Indonesia berhasil masuk dalam jajaran 10 besar dunia. Timnas Indonesia bisa bersanding dengan kekuatan-kekuatan sepak bola top seperti Brasil, Prancis, dan Argentina, bahkan Portugal. Dengan 8,2 juta followers, timnas Indonesia menempati posisi ke-6 dalam daftar akun Instagram tim nasional dengan jumlah pengikut terbanyak di dunia. Ini bukan sekedar angka, tetapi bukti bahwa besarnya animo masyarakat Indonesia terhadap sepak bola terutama dalam mendukung tim nasional mereka. Portugal menjadi negara dengan akun timnas paling banyak pengikutnya di dunia mencapai 20,5 juta. Tidak mengherankan mengingat Portugal hanya Cristiano Ronaldo lah sosok dengan followers terbanyak secara global yang tentu membawa pengaruh besar bagi visibilitas akun timnasnya. Ronaldo saat ini menjadi orang paling banyak diikuti di Instagram dengan jumlah pengikut lebih dari 655 juta orang. Brasil menyusul di posisi kedua dengan 18,2 juta followers, diikuti Prancis 16,2 juta, Argentina 14,6 juta, dan Inggris 12,4 juta. Untuk Argentina, sosok Lionel Messi jelas menjadi daya tarik tersendiri. Ia merupakan orang kedua paling banyak diikuti di Instagram dengan lebih dari 505 juta pengikut. Timnas Indonesia duduk nyaman di bawah 5 besar tersebut, namun tetap berada di atas negara-negara elit lainnya seperti Jerman, Spanyol, dan Italia. Keberhasilan ini tentu mengejutkan banyak pihak. Di atas kertas, timnas Indonesia belum bisa berbicara banyak di ajang-ajang besar seperti Piala Asia apalagi Piala Dunia. Fenomena ini mencerminkan karakteristik khas publik Indonesia yang sangat emosional dan terhubung secara batin dengan tim nasional. Setiap momen timnas, baik kemenangan maupun kekalahan, menjadi bahan pembicaraan utama di media sosial, menciptakan gelombang sinyal yang sangat luar biasa. Popularitas akun @timnas Indonesia juga tak lepas dari strategi komunikasi yang semakin membaik dalam beberapa tahun terakhir. Konten visual yang kuat, narasi heroik, hingga pendekatan emosional yang konsisten, semuanya membuat akun ini relevan dan dicintai oleh followersnya. Peningkatan performa tim nasional juga ikut mendongkrak popularitas sejak dilatih oleh Sintayong.
Sintayong, timnas Indonesia mengalami transformasi besar dengan pencapaian-pencapaian penting. Mulai dari final Piala AFF, semifinal Piala Asia U23, lolos ke fase gugur Piala Asia, hingga menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kombinasi antara performa yang menjanjikan dan pengelolaan media sosial yang rapi membuat pertumbuhan followers akun ini terus meningkat tajam. Sedang naik daun, Marcelino direkrut klub raksasa Eropa. Marcelino Ferdinand dipinjamkan Oxford United usai Piala Presiden 2025. Rumor ini tengah ramai diperbincangkan. Ya, masa depan Marcelino Ferdinand di Oxford United tengah diterpa rumor kurang sedap. Bintang timnas Indonesia itu dikabarkan bakal dipinjamkan Oxford United demi dapat jam main lebih banyak lagi. Marcelino Ferdinand resmi gabung Oxford United pada Agustus 2024. Selama di sana dia baru bermain 2 kali. Penampilan pertamanya terjadi di Piala FA 2024-2025. Sayangnya, Marcelino gagal membawa Oxford United menang. Timnya kalah 1-3 dari Exeter City sehingga tersingkir di babak ketiga. Kemudian, Marcelino membela Oxford United lagi melawan Swansea City di laga terakhir Championship 2024-2025. Kembali, Oxford United gagal menang karena ditahan 3-3. Kini, muncul rumor bahwa Marcelino akan dipinjamkan Oxford United ke klub lain. Kabar ini dihembuskan oleh media Inggris Oxford Mail. Terlepas dari rumor itu, Marcelino Ferdinand akan main di Piala Presiden 2025 sebab klubnya Oxford United diundang untuk mentas di turnamen pramusim tanah air itu. Selain Oxford United, ada juga klub Thailand Port FC yang diundang bermain. Menarik menantikan kiprahnya dalam menghadapi tim-tim Indonesia seperti Persib Bandung, Arema FC hingga Maluku United.